Menariknya Adit tadi dia udah apa ya? Tadi aneh suka statement ente ya, yang 3 pokok bahasan itu. Jangan lupakan dengan Allah, jangan lupakan orang tua, dan jangan lupakan menolong agama Allah juga. Nah, terkait menolong agama Allah ini, dakwah ini, jadi si Adit ini aktif di berbagai macam. Ya, tadi yang salah satunya udah si Adit bilang, dia aktif di Wujudin, kalau Instagramnya wujudin.id, terus @bersepatu juga, @travelin.co, @findaja.id, @isfavit.iu. Nah, ini bacanya apa? Nah, pokoknya isebit.iom. coba diceritain. Jadi jadi ente tuh sebagai apa aja di semua yang anda sebutin tadi, itu sebagai apa aja. Terus itu tuh platform atau bisnis atau apa gitu bisa digambarkan. Hmm. Itu tuh apa aja, tentang apa aja, bergerak di bidang apa, dan ngapain aja, dan seperti apa. Ah, ya gitu lah pokoknya diceritain aja Ya, aktivitas itu siap-siap. kan termasuk aktivitas ente selama ini kan ya, yang sekarang ini kan. Ya, nah sekarang. Coba Ini diceritain satu-satu. oke. Jadi untuk yang wujudin ini, memang Ana salah satu foundernya kan, co-foundernya lah gitu. Terus sekarang karena Ana di Malaysia, alhamdulillah dulu sempat jadi CEO-nya di Wujudin ya kan. Nah, tapi karena Ana lagi di sini ya kan, dan nggak bisa ngehandle kan, susah buat ngehandle di sana. Akhirnya CEO-nya sekarang Bang Hispi, alumni IPB juga, kenal Ya, ya? Bang, kenal Pak Di Perta. Bang Hispi angkatan 50 Ya, gitu. kenal Jadi kenal. beliau sekarang, nah itu Masya Allah juga, beliau ternyata sekarang udah lanjut S2 di IPB dan dapat beasiswa Pemprov Jabar gitu. Oh, alhamdulillah. Ya, ya. Itu mungkin ya tadilah keberkahannya dari Jadi ngurusin wujudin ya. wujudin ini dia ngapain aja? Ngapain aja? Jadi aktivitasnya eh, pertama dia nyediain kelas bimbel SBMPTN gratis untuk Oh, ini anak-anak yang fokusnya SBMPTN ya, bukan UN kan ya, SBMPTN. SBMPTN sama tes mandiri gitu. Oh, sama Karena kan kalau kita lihat SBM itu ini, SBM itu kan susah ya, ya. soal-soalnya ya. Itu banyak yang nggak dipelajarin di sekolah ya kan. Sekarang udah Nah, UTBK kebanyak namanya ya. kan udah TBK. Nah, ternyata banyak nih ya kan teman-teman dulu yang kalau anak ngerasa ya sama anak ngerasa adik kelas yang emang dia sebenarnya pinter ya kan, tapi karena dia tadi nggak punya akses untuk ikut les, akhirnya dia nggak bisa bersaing di SBMPTN itu, karena kan itu dipelajari kan gimana caranya, terus gimana triknya jawabnya. Nah akhirnya kita mutusin lah buat nge-supportnya, support dalam bantuan tadi, bantuan bimbingan belajar. Terus Gratis yang ya. kedua, gratis, kita kasih modul segala macam, gurunya juga apa namanya, kita Dari kasih inilah kenal-kenalan uang juga ya. transport, kenalan-kenalan. Terus yang kedua, setelah lulus itu ternyata ini dia juga dari salah satunya untuk ngebantu teman-teman yang kurang mampu untuk lanjut kuliah, itu nggak cuma sebatas sampai dia lulus kuliah, tapi setelah itu juga harus ini didampingin gitu, karena kan kadang orang tuanya kurang paham ya, Iya. terus juga dianya juga kadang motivasinya masih tadi masih Oh, pesimis, suka iya iya pesimis iya. gitu. Nah itu juga pendampingan untuk daftar ulangnya ya kan. Terus kalau misalnya ada kendala biaya, kita juga coba bantu linkin ke yang lain. Nah Hmm, alhamdulillah kemarin ada yang beasiswa untuk yang batch pertama, ada yang lolos ke Turki. Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah semangatnya lebih besar nih ya kan. Malah keluar negeri. Abang-abangnya, kakak-kakaknya cuma ke Malaysia ya. Ini dia ke Turki kan. Ya, Dan ya. semangat banget ya udah alhamdulillah, kan Turki kan biaya kuliahnya dan biaya hidupnya nggak mahal ya, murah ya. Yang mahal itu kan biaya pesawat ya kan. Ya, dia akhirnya waktu itu bingung gimana nih biaya pesawatnya. Ya udah akhirnya coba kita hubungin ke apa namanya, yayasan forum alumni sekolah ya kan. Dan alhamdulillah disupport tuh itu Hmm. untuk pendanaan biaya Jadi pesawatnya wujudin gitu. ini pesertanya itu Depok aja kan, tadi di bawah yayasan apa, Hmm, alumni Depok itu ya. IC Itu alumni Depok. Depok aja atau sejabodetabek atau kayak gimana? Nah, memang uh, impian awal kita itu impian besar Eri, satu daerah, satu Wujudin. uh, satu beasiswa, satu daerah, satu usaha, satu beasiswa gitu. Oh. Gitu. Hmm. Jadi setiap daerah ada tuh yang disupport sama usaha-usaha.
Itu Iya, iya, impian iya. besarnya. Tapi pilot project-nya di Depok gitu. Hmm. Pilot project-nya di Depok gitu. Dan ini udah tahun kedua kita dan sekarang akhirnya alhamdulillah nih karena online ya kan kita juga uh, bisa nyaring dapetin peserta yang lebih banyak. Jadi selain yang khusus nih yang sekarang tuh sekitar 20 yang khusus ya yang beasiswa Nujidin, terus ada lagi kita nambah lagi nih kuota untuk teman-teman yang aktivis lah gitu, yang dari segi finansial dia sebenarnya nggak terlalu bermasalah banget gitu, tapi uh, dia perlu bantuan juga gitu. Hmm. Nah sekarang ada sekitar 100 lah gitu di Depok ya Nah, gitu. Anda kan pernah tahu juga nih, kalau nggak salah di ITB itu ada program yang serupa ya, tapi dia kan berupa camp Hmm. kalau nggak salah. Tahu nggak ente Ya, Anda programnya? tahu Nggak tahu ya? beasiswa perintis kan, Ya perintis itu kan. perintis. Jadi itu kan ngecamp selama Ah, beberapa hmm, waktu gitu ya, sampai hmm, hmm, hmm. dilesin terus sampai didaftarin SBM juga. Nah, kalau diwujudin ini hanya datang-datang atau ngecamp juga atau kayak gimana tuh sistem belajarnya? Jadi sistem belajar kita sistem belajar les diri itu. Nah kemarin juga sempat kita kunjungan ke beasiswa perintis ya kan di Hmm. ITB gitu. Ana nggak datang sih, teman-teman yang lagi ada di Indo tuh yang kesana gitu. Nah ya, beda sistem belajarnya. Pengen sih niru coba duplikasi di Depok. Cuma ya tadi pada Rulo karena kondisinya kayak gini ya. Jadi memang akhirnya sekarang kita coba ganti metode belajarnya dari offline jadi online kayak gitu. Nah itu juga Untuk tryout rutin setiap pekan gitu. Jadi kerjasama juga sama NF Juara gitu hmm, untuk tryout rutin. Itu untuk wujudinnya, Ri. iya, iya, iya. Oke, itu menarik ya. Jadi si Adit ini masih masih aktif ya sekarang ya diwujudin ya. Masih bantu-bantu. Jadi sekarang bantu-bantu ini aja sih paling bahasanya apa ya? Ya bisa dibilang jadi penghubung-penghubung ke inilah Oh, pimpinan-pimpinan kayak tadi itu misalnya yang di BNI Syariahnya segala macam iya. masalah-masalah teknis di lapangan tuh teman-teman yang di sana gitu. Oh, iya, iya. Oke, itu Terus wujudin. Yang kedua ini si Adit ini aktif di bersepatu. Nah, coba diceritain ya apa ini bersepatu? bersepatu ini bisnis ya, ini bisnis pure bisnis Mulainya gimana yang tuh? emang dibikin awalnya dulu berawal sebenarnya dari ini usaha bisnis konveksi sama teman-teman aktivis sekolah gitu, aktivis dapat sekolah lah Yang ya. radikal ya? Terus akhirnya terus akhirnya berkembang, kita ngeliat peluang waktu itu sampai ini didanain sama Pak Imam, Masya Masya Allah, Allah, Pak untuk Imam. dia benar-benar luar biasa lah beliau supportnya buat kegiatan menti-mentinya. Terus akhirnya kita coba ubah model bisnis dari kita konveksi terus bikin brand baju ya kan, brand kaos muslim gitu. Tapi akhirnya awalnya laku banget tuh di 212 kita jualan habis, laku keras tuh kaos ya kan. Uh-uh. Cuma ternyata uh, kita masih belum bisa dapetin pasarnya ya kan, karena kan banyak banget tuh orang yang jualan kaos dan itu belum jadi pembeda lah. Nah kita sampai waktu itu dikasih juga sama Pak Imam spot di salah satu mall di Bogor ya kan. Kita pasarin produk kita di sana, tapi juga ternyata kurang dapat pasarnya juga. Sampai sebelum Anda berangkat ke Malaysia, dapat tuh peluang untuk produksi sepatu, ya kan? Akhirnya kita survei ke pengrajin-pengrajin di Bogor. Nah, hampir ini juga hampir nyerah juga karena nggak ada yang sesuai kualitasnya gitu. Sampai akhirnya ketemu sama alumni IPB dan di apa ya bisa dibilang dijual lah bisnis sepatunya dia ke kita gitu. Kita akhirnya beli Dia produsen sepatu brandnya, itu, beli alumni IPB itu, produsen. produsen sepatu, produsen sepatu juga. Jadi dia udah punya pengrajinnya, terus dia juga udah punya tempatnya, kontrak sih, ya kan? Ya, Alat-alatnya juga ada. maksudnya Pokoknya lengkap lah. itu jadi emang Sosmednya, milik dia pasarnya kan juga ada. usahanya, bukan dia sebagai distributor aja kan, tapi produsennya. Produsen. Jadi ente itu beli Betul. brandnya atau Beli usahanya, perusahaannya gitu, walaupun belum badan hukum juga gitu. Nah itu juga Anda dapat uang dari investor lah gitu. Nah
Terus itu kalau bersepatu. Nah sekarang anak bagian di bersepatu tuh bagian ini sih bagian marketingnya gitu. Jadi Iya, untuk nyari pelanggan kan bisa di sini ya. Jadi iya, untuk di Indonesia timnya bertiga kan. Yang di Depok sama di Bogor itu fokusnya tadi produksi sama teknis ya. fokus nyari-nyari bahan gitu, teknis gitu. Itu Iya, iya. kalau yang bersepatu, yang traveling juga Ah, bisnis. Ini bisnis yang Ana jalanin di sini. Jadi sebenarnya Ana bikinnya yang simpel-simpel aja, yang nggak usah terlalu banyak apa namanya menyita waktu. Jadi kayak ternyata kan banyak kan teman-teman mahasiswa yang pengen ke Malaysia ya kan, pengen jalan-jalan ke Malaysia, Singapura sama Thailand kan banyak tuh yang study tour ke sana ya kan. mhm, Nah ngeliat peluang itu akhirnya kita bikin lah. Ya kan. Pertama kali kemarin pelanggan kita dari RK Bogor, heeh. apa RK Bogor ya kan teman-teman IPB terus tapi qadarullah ya kan dengan kondisi kayak gini ya kan awalnya banyak tuh yang udah ngetek tanggal ya kan Iya, iya, cuman karena kontak kondisinya begini akhirnya pandemi. ditunda dulu lah gitu untuk yang travel ini sekarang masih ditahan dulu nih selama Jadi Ramadan nanti traveling.co setelah Ramadan ini itu ente buat setelah hmm, ente udah kuliah di Malaysia, ente buat ya dengan teman-teman betul. di Malaysia atau dengan siapa? Satu temen di Malaysia satunya lagi Kak Faras alumni IPB. Jadi kan Anda pertama kali datang ke sini ditemenin sama Kak Paras kan, Mhm, Paras Muhazib tuh. Nah, ya. dari situ kita ngeliat kan peluang apa nih yang bisa kita laku bisnis bareng. Ya udah akhirnya uh, traveling ini. Nah, di traveling Jadi ini ada bagian ininya sih di apa CEO travelingnya gitu. jadi si traveling ini dia ngurusin dari mana sampai mana? Maksudnya ngurusin dari urusan visa dan sebagainya sebelum keberangkatan atau hanya di pas udah nyampe Malaysianya aja kalian nge-guide atau kayak gimana tuh ngurusinnya? Nah, jadi kita ngurusinnya segala akomodasi yang mereka butuhin pas udah sampai di negara tujuannya, misalnya Malaysia, Thailand, atau Singapura. Nah, kayak bus, hotel, penginapan, terus juga makan, ya kan, Ya, itu ya. disiapin. Nah, salah satu uniknya dari kita itu bisa custom gitu, sesuai dengan budgetnya mereka gitu. Oh, Soalnya dan menyesuaikan harganya budget. juga harganya juga transparan gitu. Jadi misalnya kita ambil keuntungannya berapa di situ dijelasin juga lah di invoice-nya. Cantumin. Oh, Mm-mm. jadi transparan ya. Masya Allah, luar biasa. Mm. Jadi pelanggannya baru satu RK Bogor ya, yang sudah terlaksana maksudnya. Dan setelah sana, padahal dari FOSE nasional terus dari Nah, himpunan ekonomi syariah nah IPB itu terus dibatalkan yang semua itu. lain-lain Ditunda semua. ya tunda semua gitu. Karena kan kondisi kayak gini ya Ya, gitu. ya. Walau alam sih kayaknya sampai kemungkinan mungkin awal tahun baru bisa aktif Apalagi. normal lagi. Iya, iya, ya. Oh, ya itu traveling.co ya. Masya Allah. Selanjutnya findaja.id. Nah, apa tuh? Dan aja ini uh, platform untuk edukasi dan konsultasi keuangan syariah. Hmm. Jadi pertama Anda ngeliat pas di sini banyak kan teman-teman yang punya semangat spirit untuk membumikan ekonomi syariah ya kan. Cuma masalahnya masih ada gap nih antara kita sama masyarakat ya enggak. Jadi Hmm. kita nih di sini belajar ya bisa dibilang mungkin banyak ahlinya di sini lah Ya. tapi ilmunya kurang tersampaikan ke Indonesia gitu. Nah, akhirnya terinspirasi sebenarnya dari Pak PJ Habibie ya. Gimana dulu beliau pas kuliah di Jerman bisa merancang industri dirgantara gitu. Nah, ini paling nggak kita ngebangunlah platform untuk edukasi dan konsultasi terkait keuangan syariah itu. Jadi kemarin kegiatannya kayak kelas-kelas online ya kan terus juga edukasi lewat sosial media gitu terus Berarti itu juga baru training ya, kemarin baru-baru ini ya terbentuknya ya. hmm, baru ini Oh. belum lama kok pas Ana masuk mungkin di bulan apa ya November Desember kali ya baru ngerancangnya kita Jadi ente terus tuh bantu-bantu di mananya? Di findaja.id tuh. Ana itu apa di bagian CEO-nya juga gitu untuk Oh, yang pen aja ini ya, ya, ya. gitu. Selanjutnya terakhir ini Isefit. Save it ya. Apa tuh? Jadi Isefit itu Islamic uh, Economic for Islamic Economic
for Indonesia Development. Oh. Itulah. Jadi kayak dia komunitas mahasiswa peminat ekonomi syariah Indonesia yang kuliah di IUM, itu gampangnya, ya kan. Nah ini nih bisa dibilang jaringannya bagus banget karena dulu alumni semacam kayak Pak Irfan Beg, terus juga Pak Syafi Antonio, ya kan, terus Rektor Taskia, dan ya bisa dibilang mayoritas tokoh-tokoh ekonomi syariah yang ada di Indonesia sekarang dulu kuliahnya di IUM dan ikut ISEFIT juga kayak gitu. Nah jadi gitu, kita gimana caranya di sini sih lebih ke kayak organisasi kampus lah, kayak himpunan kampus gitulah, yang memang fungsinya buat kajiannya juga untuk sivitas kampus, diskusi internal gitu, untuk nemuin solusi dan ningkatin pengetahuan dan kapasitas tentang ekonomi keuangan syariah. Khusus mahasiswa Indonesia yang di IUM aja. Betul. Jadi kegiatannya kajian-kajian, diskusi gitu-gitu ya? Iya, kayak kajian-kajian FGD, ya kan, terus seminar, kayak gitulah. Emang yang lebih ke keilmuan banget gitu. Iya. Nah, jadi apa ente di ISEFIT? Nah, di sini anak bantu-bantu jadi wakil direkturnya gitu. Masya Allah. Oke. Jadi udah astar juga nih di sini. Oke, Dit, Masya Allah, luar biasa nih ya. Semua obrolan kita ini bisa berfaedah ya, karena judul podcastnya bincang-bincang. Amin. Masya Allah. Ini semoga ada makin produktif. Amin. Ada closing statement nggak dari ente? Boleh. Apa ya, closing statementnya intinya tadi sih yang Ana bilang, jangan takut untuk nolong orang lain yang ada di sekitar kita, apalagi sekarang kondisinya gini ya, kondisinya banyak orang-orang yang butuh bantuan dan pertolongan kita, ya kita coba bantulah sebisa kita, dan insya Allah dengan bantuan kita itu kita juga akan dipermudah untuk urusan-urusan dan hajat-hajat kita. Masya Allah. Oke. Terima kasih banyak Adit atas waktu luangnya berbincang-bincang. Semoga menginspirasi yang lain. Saya Fahri dan teman saya Adit mohon pamit undur diri. Sempurna milik Allah, kekurangan milik saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jika dirasa video ini dapat membantumu, boleh banget kamu share ke semua sosial mediamu. Siapa tahu dapat membantu orang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!